Selamat pagi pemirsa, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita harus menjauhkan 7 dosa besar. Salah satunya adalah riba. Apa itu riba dan bagaimana pula kaitan riba dengan konsep keuangan termasuk dengan asuransi syariah? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membicarakannya seputar ini dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, kita sering sekali mendengar bahwa riba itu haram. Bisa dijelaskan yang dimaksud dengan riba itu seperti apa sebenarnya? Riba itu apa gitu ya? Simpelnya riba itu bunga. Tapi riba itu adalah definisinya lebih kurang seperti ini. Pengambilan tambahan atau menentukan tambahan dengan persentase tertentu di awal, baik itu timbul karena pinjam meminjam atau jual beli. Karena hal yang demikian ini tentu saja menimbulkan satu kesulitan atau kesusahan untuk orang lain. Contohnya misalnya gini, ketika saya membutuhkan sejumlah dana, lalu saya pinjam sama Mbak Chandra misalnya. Mbak Chandra memberikan tapi dengan janji bahwa saya pinjamkan uang ini tapi nanti dikembalikannya harus ditambah dengan sekian persen. Ya. Nah itu adalah bunga yang kita kenal ya, dan itu adalah riba. Nah hal yang demikian itu tidak boleh ada di dalam pengelolaan keuangan syariah. Oke, namun sepertinya konsep seperti ini cukup umum, cukup sering terjadi ya Bu Yeti ya. Betul. Jadi kenapa ribanya ini sebenarnya dilarang Bu? Ada sekurangnya mungkin ada 9 ayat di dalam Quran, dalam lebih kurang sekitar 6 surat yang menyebutkan pelarangan terhadap riba. Dan riba ini bukan hanya untuk kaum muslim aja Mbak, karena pelarangan tentang riba ini juga muncul di kitab-kitab yang lain, di ajaran agama yang lain. Ada di kitab ulangan, di kitab imamat, dan di kitab keluaran. Itu semua menyebutkan tentang buruknya riba bila dijalankan, kasarnya begitu ya. Malah kalau di Islam memang jauh lebih dalam lagi gitu, larangannya itu sangat keras gitu. Kenapa demikian? Contohnya misalnya boleh kita ambil contoh lintah darat gitu ya, rentenir orang kenalnya ya. Kan kalau pinjam misalnya 1 juta, dia mengharuskan mengembalikannya 1,2 juta misalnya. Lalu pada saat jatuh tempo nggak mampu mengembalikan semuanya, dia tambahkan lagi gitu, jadi bunga berbunga. Nah ini tentu saja akan menyulitkan orang yang lagi kesusahan, harus mengembalikan juga mungkin dia masih bingung gitu ya. Ditambah lagi, dibebankan lagi dengan tambahan bunga lagi. Nah tentu aja ini sangat tidak adil gitu. Maka itu di dalam Islam itu dilarang. Oke, nah kalau kaitannya riba dengan konsep keuangan, kalau saya masukkan ini termasuk asuransi syariah, kaitannya seperti apa Bu? Iya. Riba itu masuk ke dalam unsur maghrib yang sering kita bahas ya. Maghrib itu kan maisir atau perjudian, goror atau ketidakpastian, riba dan riswah atau bunga. Nah, riba ini tentu aja nggak boleh dalam pelaksanaan proses keuangan syariah, baik itu di asuransi maupun itu di investasi yang lain. Nah kalau di asuransi di mana ribanya gitu ya? Di situ sudah jelas kalau kita investasikan dananya, baik itu dana tabaru, dana perusahaan maupun dana peserta, itu dipastikan terbebas dari riba tadi. Jadi pasti nggak akan ada bunga gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa terbebas dari riba ini Bu? Karena kan sudah semakin banyak ya konsep-konsep yang paling tidak kita tidak menyadari bahwa kita sudah terjebak dalam lingkaran riba. Betul. Banyak sekali kalau untuk muslim ajaran-ajaran yang disebutkan di dalam ayat-ayat Quran. Antara lain adalah kalau dalam keadaan yang di dalam masyarakat sendiri belum memadai sarana yang membebaskan kita dari riba, maka paling tidak kita harus membebaskan diri dari mengambil ribanya. Contohnya misalnya saya nabung nih di satu bank konvensional, ada bunganya kan, ada ribanya, tapi saya sudah meniatkan diri mau membebaskan dari riba. Maka ketika saya menggunakan tabungan tersebut, itu kita bersihkan dari yang namanya bunga. Jadi kita tidak ambil kelebihannya, yang kita ambil adalah uang yang kita simpan saja. Kemudian kelebihan itu kita donasikan untuk hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan umum. Dan pasti mudah-mudahan perbincangan kita juga bermanfaat bagi Insya pemirsa Allah, di rumah ya Bu Yeti ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh